warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Lestari, NPM 1831 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R02, yaitu buatlah ringkasan dari jurnal CDLC. Pertama, saya akan membacakan tahapan dari CDLC, yaitu pertama planning atau tahapan perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan sistem apa saja yang ingin dikembangkan ataupun arahan yang ingin dicapai. Kedua, analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. Tiga, desain, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Keempat, implementasi sistem, yaitu tahap menjalankan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan di sini saya menggunakan contoh dari jurnal dengan judul Penerapan Metode CDLC Waterfall dalam Pembuatan Aplikasi Pelayanan pada anggota CIU dan Duta Usaha bersama Pontianak. Penulis Yogi Firmansyah Fitriani, Program Studi Manajemen Informatika, AMIK BSI Pontianak, Vol 502 tahun 2017, dengan abstrak Kredit Union Duta Usaha bersama Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam agar dapat melatih diri sendiri dan anggota untuk disiplin dalam mengatur keuangan. Pendahuluan, pada era globalisasi sekarang ini, informasi dan komputerisasi semakin berkembang dengan cepat, membuat segala sesuatu serba mudah, hingga di komputer sangat sering digunakan dalam banyak hal. Dikarenakan dapat secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data yang akan menjadi informasi hasil dalam proses data tersebut. Dalam penulisan tugas akhir, penulis menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan model waterfall menurut Rosa dan Salahuddin 2013-28 yang terbagi menjadi 5 tahapan. Baiklah, saya akan menjelaskan planning, analisis sistem, desain, dan juga implementasi dari jurnal CDLC ini. Itu pertama, planning. Maksud dari jurnal ini yaitu merancang dan membangun sebuah aplikasi pendaftaran anggota baru pada Kredit Union Duta Usaha bersama Pontianak agar dapat membantu pelaksanaan pelayanan anggota untuk menjadikan informasi yang bermanfaat bagi anggota. Kedua, analisis sistem. Kredit Union Duta Usaha bersama Pontianak masih terdapat beberapa kendala, yaitu pada sisi admin pengelolaan pendaftaran. Simpan dan pinjam masih berbentuk kertas, oleh sebab itu sering terjadinya pencatatan ulang dikarenakan kertas tersebut mudah robek dan hilang, kemudian sulitnya mencari data anggota dikarenakan bentuk penyimpanan yang kurang baik. Misalnya, hanya sulitnya mencari anggota dikarenakan bentuk penyimpanan yang kurang baik, misalnya hanya disimpan di dalam lemari. Pada sisi anggota, apabila ingin mengetahui syarat dan ketentuan serta informasi simpanan dan pinjaman, anggota tersebut harus datang ke tempat kredit union itu berada. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini dirancanglah Kredit Union Duta Usaha bersama Pontianak berbasis web dengan metode pengembangan CDLC dan melakukan wawancara serta observasi secara langsung sebagai teknik pengumpulan data. Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan XAMPP server sebagai web server yang dibuat dengan aplikasi ini. Diharapkan dapat membantu pelaksanaan pelayanan anggota untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi anggota. Selain itu, dengan adanya aplikasi pelayanan anggota, maka data anggota terjaga dan tidak mudah hilang. Hal ini dapat memudahkan para admin dalam menginput data. Ketiga, desain yaitu admin. Untuk masuk ke dalam sistem ini, admin terlebih dahulu
melakukan login agar dapat mengolah data yang ada, di mana admin dapat melakukan pengolahan data seperti data pegawai, data anggota, data simpanan, data angsuran, pengajuan pinjaman, status pinjaman, dan laporan. Selanjutnya member. Jika ingin masuk ke dalam sistem, member harus lebih dahulu melakukan login agar dapat masuk ke dalam menu member serta melakukan logout untuk keluar dari sistem seperti beranda, data simpanan, data formulir pinjaman, berita status pinjaman. Yang terakhir yaitu implementasi. Implementasi dirancang antarmuka yang terdapat pada web ini berdasarkan hasil rancangan antarmuka terbagi, yaitu 1. Implementasi antarmuka. A. Implementasi halaman login admin dan member. Yang B. Implementasi rancang antarmuka admin, yaitu 1. Implementasi halaman menu utama, halaman admin menu pegawai. Yang ketiga, halaman admin tambah pegawai. 4. Implementasi halaman admin menu anggota. 5. Implementasi halaman admin tambah simpanan pertama. 6. Implementasi halaman admin formulir pinjam. Yang ketujuh, implementasi halaman admin detail anggota. Yang ke-8, implementasi halaman admin menu simpanan. 9. Implementasi halaman admin tambah simpanan. 10. Implementasi halaman admin penarikan. 11. Implementasi halaman admin menu pinjaman. 12. Implementasi halaman admin pembayaran pinjaman. 13. Implementasi halaman admin menu pengajuan pinjaman. 14. Implementasi halaman admin status pinjaman. 15. Implementasi halaman admin laporan. 16. Implementasi halaman member data diri. 17. Implementasi halaman member menu data simpanan. 18. Implementasi halaman member menu data pinjaman. 19. Implementasi halaman member formulir pinjaman. 20. Implementasi halaman menu berita status pinjaman. 21. Implementasi halaman logout admin member. Baiklah, itulah ringkasan yang dapat saya sampaikan dari tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.